Stigma dari masyarakat terhadap teman-teman di dalam rutan lapas dan LPK itu seperti apa. Mereka orang-orang yang mungkin bermasalah, walaupun tidak sepenuhnya mereka bermasalah. 2045 Indonesia Emas itu bisa saja terpengaruh juga nih oleh kondisi kesehatan jiwa. Mereka teman-teman petugas pemasyarakatan selalu bertanya, kenapa cuma narapidana Bu yang diperhatikan kesehatan jiwanya? Karena kami pun butuh. Halo Sobat Pemasyarakatan, kembali lagi di Voice of Correction, Let's Talk About Correction. Kenalin, saya Dila, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin relate dan juga menjadi concern di masyarakat ya, terutama di generasi millennials dan Gen Z. Cuman mungkin yang membedakan adalah sudut pandang yang akan kita lihat hari ini. Tentunya saya nggak sendiri ya, hari ini saya sudah bersama para expert di bidangnya. Ada Mbak Santi dari Sehat Jiwa. Halo Mbak Santi, apa Halo kabar? Mbak, baik sekali ya hari ini. Iya, sangat cerah sekali ya. Iya, biar moodnya juga semakin baik nih untuk ngobrol di sini. Berpengaruh ya Mbak warna. Dan juga ada Mbak Oke dari Direktorat Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Halo, selamat pagi Mbak Oke. Halo Dila, selamat pagi. Halo pagi sahabat pemasyarakatan, sehat selalu. Alhamdulillah ya, kita semua di sini sehat, kita bisa ngobrol bareng nih Mbak. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mbak, tapi kan kita mau ngomongin topik isu kesehatan mental nih atau kesehatan jiwa ya Mbak ya. Tapi dari sudut pandang pemasyarakatan tuh Mbak. Nah, mungkin sahabat pemasyarakatan di sana boleh nggak Mbak dikasih gambaran dulu gimana sih potret kehidupan di dalam lapas atau rutan dan apa sih pengaruhnya kondisi di sana dengan kesehatan jiwa Mbak? Oke, sebelum kita bicara dengan potret kehidupan di lapas, rutan, dan LPKA, kita balik dulu ke definisi dari kesehatan jiwa itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana kesehatan jiwa itu adalah kondisi seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, sehingga individu tersebut dapat berkembang secara produktif dan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dan seperti yang kita tahu, kalau apa sih kaitannya dengan konteks di rutan lapas dan LPKA, tentu sangat besar pengaruhnya karena kita tahu sendiri stigma dari masyarakat terhadap teman-teman di dalam rutan lapas dan LPKA itu seperti apa. Mereka orang-orang yang mungkin bermasalah, walaupun tidak sepenuhnya mereka bermasalah, mereka yang ada di dalam itu bermasalah. Dan tantangan buat mereka untuk menghadapi masalah-masalah mereka itu sendiri yang membuat kondisi masalah kesehatan jiwanya itu terganggu atau ada masalah kesehatan jiwanya. Mereka jauh dari keluarganya, mereka harus berhadapan dengan kondisi hukum seperti itu dan keterbatasan ruang gerak mereka di dalam rutan lapas dan LPKA itu sendiri. Jadi sangat rentan ya Mbak? Iya, mereka populasi yang rentan mengalami masalah kesehatan jiwa. Oke. Itu biasanya apa saja sih Mbak yang sering ditemui gitu, masalah kesehatan jiwa seperti apa gitu yang dialami warga binaan? Biasanya sih regulasi emosi, bisa depresi, schizofren, bisa ada juga yang dari luar mereka sudah mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kami agar tidak menjadi beban teman-teman di UPT Pemasyarakatan. Seperti itu sih. Oh, begitu ya. Oke. Mbak, juga mungkin apa sih Mbak pengaruhnya kesehatan jiwa ya bagi individu yang terjerat kasus hukum seperti itu Mbak? Oh, itu sangat besar sekali. Mereka-mereka yang mengalami masalah kesehatan jiwa akan rentan mengalami atau terjerat kasus hukum. Contohnya mereka dengan pengguna narkoba misalnya, atau mereka dengan masalah disabilitas intelektual yang biasanya itu bisa dipengaruhi oleh orang yang sehat untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Besar ya pengaruhnya ya Mbak? Sangat besar. Saya mau tanya juga nih sama Mbak Santi dari Sehat Jiwa yang cukup banyak berkiprah di isu ini ya Mbak, di isu kesehatan jiwa ini ya, memang di situ bidangnya. Mbak Santi, gimana sih Mbak pandangan secara general
penting apa sih kesehatan jiwa itu, Mbak? Dan sepenting apa juga kita menjaga kesehatan jiwa, Mbak? Ya, oke. Kalau kita tadi melihat ya dari apa yang Mbak Oka sampaikan terkait definisi kesehatan jiwa, kita bisa lihat di situ bahwa ketika individu sehat jiwa, berarti kita mampu untuk produktif, mampu untuk bisa berkontribusi untuk sekitar kita gitu. Nah, teman-teman dengan masalah kesehatan jiwa itu biasanya mereka kurang mampu menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti kita yang mungkin saat ini dalam kondisi sehat jiwa begitu. Dan kalau kita lihat lagi ke masa depan gitu ya, itu sudah banyak sebenarnya statement-statement, pernyataan yang menyebutkan bahwa sebenarnya masalah kesehatan jiwa ini bisa diprediksi menjadi beban global. Bahkan ada sebuah statement juga yang bilang bahwa 2045 Indonesia Emas itu bisa saja terpengaruh juga nih oleh kondisi kesehatan jiwa para anak-anak mudanya yang itu tuh perlu dijaga loh dari sekarang kayak gitu. Makanya sepenting itu bagaimana kesehatan jiwa itu bisa mempengaruhi individu, kemudian dari situ ke sistemnya, dimulai sistem terkecil yaitu keluarga, lalu sekolah, organisasi, hingga bahkan ke negara begitu. Makanya tadi disebutkan beban global kan, gitu. Makanya iya penting ya, banget gitu, dan investasinya juga nggak bisa hanya melihat yang kuratifnya saja nih ketika sudah ada masalah, tapi kita perlu narik ke belakang nih bagaimana investasi kesehatan jiwanya ini perlu dipupuk dari anak-anak usia dini atau bahkan dari sebelum terjadinya sebuah gangguan kesehatan jiwa. Wow, sangat besar sekali ya sahabat pemasyarakatan pengaruh kesehatan jiwa itu terhadap aktivitas kita di sosial gitu. Sama pentingnya menjaga kesehatan raga dan juga jiwa, itu sepaket udah ya Mbak ya. Betul banget. Oke, balik lagi nih Mbak ke pemasyarakatan. Di pemasyarakatan itu kan nggak hanya warga binaan ya, di sana juga ada petugas Mbak. Nah, gimana Mbak? Apakah memungkinkan juga petugas itu mengalami gangguan kesehatan jiwa Mbak? Saya koreksi ya, masalah mungkin ya, jangan sampai kegangguan karena kita berbeda ya Mbak ya? Ya, kalau gangguan itu sudah harus ada intervensi oleh profesional. Masalah mungkin bisa kita atasi sendiri sebelum sampai ke profesional. Sangat besar pengaruhnya bagi petugas pemasyarakatan saat kita berkeliling ke UPT-UPT pemasyarakatan. Mereka teman-teman petugas pemasyarakatan selalu bertanya, kenapa cuma narapidana Bu yang diperhatikan kesehatan jiwanya, karena kami pun butuh, kata ada mereka komplain gitu. Seperti itu ya Mbak ya? Betul sekali. Mereka burn out dengan pola kerja di penjara, atau mereka harus bersosialisasi dengan narapidana yang notabene punya masalah-masalah. Ketika petugas itu sendiri punya masalah, bagaimana dia bisa melakukan pembinaan kepada narapidana, itu akan sangat berpengaruh. Jadi memang investasi untuk masalah kesehatan jiwa petugas itu sangat penting sekali. Benar-benar. Berarti memang kesehatan jiwa ini sangat bisa menyerang siapa saja ya. Maksudnya dia tidak memandang yang berhadapan dengan hukum, tapi orang yang, jangankan orang yang berada di lingkungan seperti itu, kita saja mungkin ya kadang merasa ada yang salah nih sama diri kita gitu ya mungkin. Dan yang menariknya juga sebenarnya Mbak Dila, karena kalau kita ngomongin kesehatan jiwa sebenarnya itu adalah kontinum gitu, dimana kita semua mungkin merasakan gitu ya, ada satu hari kita merasa kok agak sedih ya, kok kayak tidak bersemangat gitu, tapi di esok harinya kita bisa aja jadi lebih bersemangat gitu. Jadi memang sifatnya sangat fluktuatif dan naik turun, makanya sangat bisa dialami dan juga menjadi bagian juga ya dari diri kita gitu sehari-hari. Dan kalau di petugas sendiri gitu, kita kalau ngelihat ada kondisi-kondisi di mana mereka harus jauh dari keluarga, mereka juga menangani kasus-kasus yang khusus gitu ya, itu kan tentunya tantangannya akan sangat berbeda. Dan makanya sangat bisa juga ada kemungkinan, potensinya, resikonya juga ada untuk mempengaruhi. Sama besar ya Mbak. Nah, untuk mengatasi itu semua nih Mbak, kira-kira sudah ada upaya apa yang dilakukan atau program-program apa Mbak? Mungkin sebelum kita penandatanganan kerjasama dengan teman-teman sehat jiwa, kami sebenarnya sudah melakukan program ya Mbak ya, dibantu menyusun modul ya, PFA, penanganan awal psikologis atau psychological first aid. Itu adalah pedoman yang perlu
dilakukan untuk teman-teman bisa menangani masalah-masalah kesehatan jiwanya secara sendiri. Tidak hanya profesional yang bisa melakukan itu, orang itu. awam pun bisa ya betul mengakses sekali. itu dan menggunakan itu ya Mbak Betul, ya. jadi sifatnya kayak P3K gitu ya. Kalau di fisik kita punya kotak-kotak P3K. P3K isi betadin, Iya, penanganan benar. awal ya Mbak ya. Kalau di sehat jiwa kita punya PFA dan PFA ini yang bisa diterapkan juga oleh teman-teman di lapas gitu. Misalkan udah ngeliat nih, oh ada WBP kok yang sepertinya mulai ini sas-sas ya. mulai kayak murung dan segala macam gitu. Nah, itu kita bisa coba untuk menangani dulu dan mendampingi dengan PFA. Dan tidak hanya itu juga sih sebenarnya, kalau di 2016 kami lebih menyasar teman-teman tenaga kesehatan, dan di 2022 kita berlanjut ya Mbak ya, menyusun modul pengendalian dan pencegahan masalah kesehatan jiwa. Nah, itu menyasar seluruh petugas masyarakatan, tidak hanya tenaga kesehatan. Iya, benar. Tadinya mengedukasi berawal dari tenaga kesehatan, lalu petugas pemasyarakatan juga dibekali, dan warga binaan sendiri pun bisa mengakses. Mungkin sobat pemasyarakatan di rumah juga bisa mengakses, Mbak. Bisa, sudah ada di lamannya di Denpas. Ada ya di websitenya di ya. Denpas, atau linknya nanti kita cantumkan di bawah ya, sobat pemasyarakatan. Oke, kalau gitu Mbak, mungkin apa aja sih Mbak? Kan perjalanan panjang nih Mbak ya, dari sekian banyak program dan mungkin kiprah yang sudah dilakukan, ada nggak sih satu cerita atau success story mungkin yang berkesan di Mbak Oke dan Mbak Santi? Mungkin dari Mbak Oke dulu. Oke, mungkin banyak ya, tapi berawal dari sebenarnya pemicu kami untuk menyusun modul pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa itu adalah success story atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Lapas Cirebon. Mungkin saya tidak bisa berbicara terlalu banyak karena saya bukan penerima manfaat. Mungkin teman-teman akan lebih percaya jika mendengar langsung dari penerima manfaat tersebut. Oh, kita tanya langsung ya sama penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lopek Wan alias Anjilo. Saat ini saya berada di Lapas Kelas 1 Cirebon. Beruntung sekali saya di lapas ini, karena di lapas ini ada sebuah program yang wajib diikuti oleh semua WBP, yaitu kelas psikoterapi. Sebelum saya mengikuti kelas psikoterapi, kondisi kesehatan mental saya sangat buruk. Saya stres, depresi berat, saya termasuk orang yang sensi dan temperamental sangat tinggi. Setelah mengikuti kelas psikoterapi, yang saya ingin ada beberapa materi yang sangat menarik untuk saya. Salah satu di antaranya adalah ACT, Acceptance Commitment Therapy, di mana kita mesti bisa menerima segala ketetapan Allah. Kemudian dalam pengolahan emosi, ada materi mindfulness dan juga ada materi self. Selain itu, ada juga mengenai perubahan pola pikir, ada materi REBT dan logoterapi. Serta untuk ke masa depan, kita ada materi Law of Projection serta terapi realitas. Kondisi setelah saya mengikuti beberapa materi tersebut, saya menjadi rileks. Saya juga menjadi antusias dalam menghadapi masa tua, meskipun usia saya saat ini sudah 61 tahun. Saya sangat optimis bisa dari penyandang masalah, saya bisa memberikan solusi, dan akhirnya saya sedang belajar untuk meningkatkan fokus kepada Allah. Dan ilmu ini saya rencanakan akan saya bawa dan saya sharing kepada masyarakat di luar sana. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau mendatangkan ke sini cuma yang sudah bebas, cuma karena ada kegiatan, jadi beliau belum bisa berhalangan belum hadir bisa. ke sini. Iya. Jadi yang masih di dalam yang kita ambil video. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting sahabat masyarakatan bisa tahu juga nih dari perspektif penerima manfaat. Mungkin dari Mbak Santi gimana Mbak? Ada? Kalau dari aku, seiring berjalannya waktu ya, bareng-bareng sama Mbak Oke dan teman-teman semuanya untuk ke lapas, itu yang terlihat banget adalah mindsetnya sih. Jadi mindset petugasnya juga gitu ya, ketika di awal mungkin masih bertanya-tanya, apa itu Mbak kesehatan jiwa gitu.
Bukannya ya udah pusing-pusing aja gitu, tapi ternyata ada dampak, ada kaitannya dengan kesehatan jiwa gitu. Nah, itu sih yang paling berasa banget ketika mindsetnya sudah menyadari bahwa kesehatan jiwa itu penting loh gitu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang lain gitu. Berdampak ya Mbak? Iya benar, berdampak. Lalu juga selain itu ketika kita ke lapas-lapas gitu ya, kita juga ngelihat ternyata modulnya diterapkan kayak gitu. Ternyata diaplikasikan, iya, tidak hanya oleh petugas tapi oleh warga binaan itu sendiri. Bener. Itu jadi kepuasan batin ya Mbak ya. Benar. Ada konselor pendamping lain gitu ya di lapas-lapas. Jadi itu sih yang ngerasanya ternyata apa yang kita lakukan ternyata bisa seberdampak itu. Iya, dirasakan manfaatnya. Itu yang paling penting ya Mbak ya. Keren banget. Tapi Mbak, boleh nggak aku tanya sedikit Mbak Santi, kenapa Mbak Santi memilih concern untuk melihat pemasyarakatan sebagai tempat yang harus ditangani nih isu kesehatan jiwa? Menarik ya Mbak Dila. Jadi kalau misalkan lihat gitu dari awal ketika saya lulus, ternyata saya langsung menjadi konselor korban kekerasan. Jadi sebenarnya sudah mendampingi ya para korban dan tahu perspektif korban itu seperti apa gitu. Nah di satu sisi saya menyadari bahwa ketika menangani kasus hukum kita nggak bisa hanya melihat di korbannya saja gitu. Kita juga perlu nih untuk tahu perspektif dari pelaku itu seperti apa gitu. Makanya di situ bersama Sehat Jiwa, karena dari awal kita juga pengennya itu holistik gitu ya. Kita pengen kesehatan jiwa itu bisa dirasakan oleh semua pihak gitu, semua level masyarakat. Dari situlah muncul ketertarikan bahwa kayaknya mau deh untuk melihat sisi yang lain gitu. Jadi iya benar, kita tahu teman-teman di lapas itu gimana, karena perjalanannya mereka sampai ada di lapas itu kan luar biasa ya. Tentu gitu. Apa yang mereka lakukan menjadi tindak pidana itu backgroundnya itu yang perlu kita gali dan lihat gitu ya Mbak. Iya, bisa jadi mereka mengalami masalah kesehatan jiwa, kenapa dia melakukan tindak pidana itu. Benar, jarang orang yang mau mengetahui itu loh Mbak ya kan. Benar, terkadang kan udah dianggapnya kayak udah nggak dikasih kesempatan lagi. Padahal sebenarnya ya dengan segala macam kolaborasi dengan perjuangan dan lain sebagainya itu mereka masih bisa sebenarnya untuk kita gandeng bareng-bareng dan bisa kembali lagi ke masyarakat gitu. Itu penting loh kesiapan mental para warga binaan untuk kembali ke masyarakat ya Mbak ya, tidak hanya fluktuatif sih kondisi masalah kesehatan mentalnya ketika baru masuk dan ketika mau bebas dia akan naik turun ya. Iya, betul. Menarik loh sahabat pemasyarakatan, Mbak Santi ini mau melihat perspektif pemasyarakatan yang harus kira-kira ada masalah seperti yang kita alami juga di luar ya terkait kesehatan jiwa. Mungkin sahabat pemasyarakatan juga tertarik untuk melihat itu, bisa untuk mulai berkolaborasi. Mbak Santi bisa hubungi Mbak Oke juga. Iya, Oke Mbak, udah kita ngobrol panjang lebar nih Mbak. Mungkin satu deh pertanyaan terakhir. Kita kan dalam perjalanan gak mungkin mulus aja kan Mbak ya. Mungkin ada rintangan, kendala atau tantangan buat Mbak Santi dan Mbak Oke selama menjalani program. Betul banget. Memang dari awal baik dari internal maupun eksternal pasti ada hambatan-hambatan ya dalam penyusunan program-program ini. Contohnya misalnya penerimaan teman-teman di UPT Pemasyarakatan, kenapa kami dibebani tugas lagi dengan adanya program ini. Terus dari pimpinan juga apa sih kesehatan jiwa, nggak penting, nggak terlihat juga gitu. Nah, itu sih menjadi tantangan kenapa kita terus berpacu untuk penting loh Pak ini masalahnya gini. Nah itu sih yang menjadi terus belum lagi ketika kita mendengar curhatan-curhatan dari teman-teman di lapas rutan yang benar-benar concern dengan kesehatan jiwa untuk agar tidak menjadi beban mereka ketika warga tahanan yang sudah mengalami masalah kesehatan jiwa masuk ke dalam lapas, itu akan menjadi beban. Nah itu sih tantangannya ya Mbak ya. Dari Mbak Santi Mbak gimana? Kalau dari aku karena tadi ya banyak banget yang menganggap kesehatan jiwa itu belum menjadi prioritas. Jadi itu sih tantangan kita berdua ya begitu, kayak bareng-bareng kita meyakinkan bahwa ini penting loh gitu. Dan balik lagi kita kan nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau yang level atasnya dari segi kebijakan juga
belum aware dengan ini gitu. Makanya sebenarnya Karena tantangannya seluruh pemangku tuh saling Iya, keterkaitan ya bener. untuk mendukung program harus ini. kayak yuk bareng-bareng yuk Iya, gitu. saling Kita bergandengan merangkul. tangan. Betul, betul, Iya, betul. dan Butuh dukungan semua Iya, orang. curhatan-curhatan sebenarnya dari teman-teman petugas di lapas juga sering bilang kayak Mbak sebenarnya pengen ngadain ini tapi kayaknya kita sulit deh Mbak gitu. Belum ada dukungan. Iya, belum ada dukungan gitu. Jadi itu sih kita memang perlu gandengan banget nih kolaborasi semua pihak, semua sektor supaya ini bisa menjadi program yang ternyata dianggap penting loh gitu dan bisa berdampak lebih luas. Mudah-mudahan ya setelah mendengar obrolan kita hari ini mungkin juga bisa lebih berdampak lagi ke depannya. Wah, sahabat masyarakatan, ngobrolin isu ini ternyata gak kerasa gitu ya. Kita udah ngobrol lama banget loh gitu. Mungkin saat ini kita baru bisa ngobrolin sampai segini dulu. Baru kulitnya aja Baru ya. kulitnya aja. Ternyata ini kalau dalam. belum dalam, benar. Ini kita harus bikin sesi lagi deh. Gimana sama masyarakatan? Setuju nggak? Kalau setuju komen ya di bawah ya. Harus setuju ya. Apa yang mau dibahas mungkin juga bisa ya iya. suggest. Benar. Nanti bisa kita di komen ya nanti. benar. Kayaknya perlu ngebahas Masukan ini nih. juga Oke. ya. Bahas apa nih Kak? Gitu ya kan. Oke, sahabat pemasyarakatan. Sampai kita di penghujung acara. Terima kasih ya Mbak Oke, Mbak Santi udah ngasih insight, udah ngasih edukasi yang sangat berharga lah buat kami. Mudah-mudahan juga bisa berdampak dan bermanfaat untuk teman-teman yang nonton juga. Iya. Jadi sahabat pemasyarakatan, masalah kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan masalah kesehatan raga. Kita harus sama-sama menjaga keduanya. Oke, sahabat pemasyarakatan, terima kasih sudah menyaksikan Voice of Correction. Let's talk about correction. Jangan lupa saksikan juga episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sahabat Sampai jumpa. pemasyarakatan. Sampai jumpa.